Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam, di mana debat ini sangat memanas dan tidak bisa terkontrol lagi. Ya, mari kita dengarkan videonya dan mari kita simak bersama dan jangan kepanasan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Gini, Yesus tidak kita meyakini itu. Saya tidak meyakini dia yang bangkit. Kalau kau tidak bisa meyakini Yesus tidak bangkit, kau bisa nggak buktikan dalam fakta sejarawan Islam yang menunjukkan Yesus tidak bangkit? Jawab. Kalau kamu bisa buktikan sejarah mana? Mana? Sejarawan Islam Salibnya yang di mana? mengatakan Yesus tidak bangkit. Salib yang dibuat menyalip seperti gambar itu di mana salibnya? Sejarawan Ada? mana yang kau pakai? Mana sejarawan mana? Ada nggak salibnya? Coba kalau dia memang disalib. Sejarawan mana yang kau pakai? Sekarang gini, salibnya mana? Apa salib? Yang salib yang asli mana? Mana? Ada di Israel, ada. Mana? Ordo Fransiskan yang menjaga di Israel. Ngarang lagi, dogma lagi. Yang menjaga salib Yesus Ngarang lagi. Ordo Fransiskan di Israel. Ngarang lagi. Kan kamu nggak tahu sendiri. Gimana saya mau Kamu ngarang? bilang, Kau sudah pergi ke Israel sekarang atau kamu belum? percayanya dia digantung di pohon atau disalib? Kau Itu sudah aja. ke Israel atau belum? Kamu Saya tanya. percayanya dia digantung di pohon atau disalib? Saya tanya, kau sudah ke Tradisi Israel? orang Yahudi kan di pohon. Kenapa kamu bilang disalib? Kau sudah ke Israel atau belum? Aduh. Gak usah ke Israel. Kamu tuh kan Israel. di mana? Di mana? Aku tanya sih. Sebelum ke Israel ya paling kurang baca sejarah. Tidak baca sejarah, buat sejarah. Saya cuma tanya kamu. Di mana Kalau kau salib? belum Kamu ke aja nggak bisa Israel, buktikan. paling kurang kau baca sejarah biar Aduh, kita. Erika. Kamu aja nggak Kau tahu di mana nggak? Kau salibnya, dengar Erika. baik-baik. Kamu Kau bilang dengar di sana, tapi baik-baik. kamu nggak tahu di mana itu. Kau dengar baik-baik kan ya, kau dengar ya. Saya dengar. Saya pakai saya dulu. Saya dengar. Awas, Saya dengar. kau punya telinga pecah kalau pakai headset. Tidak, saya nggak enak aja. Saya nggak enak aja kalau Ya. di luar, karena ada kerabat-kerabat juga. Fakta sejarah dan bisa dibuktikan itu hanya Alkitab. Ya. Ketika kau menanyakan di mana salib Yesus, kau bisa pergi ke Israel yang menjaga situs-situs Ya rohani. aja biar nggak Ya, kau kelihatan tahu. orang. Apa? Yang menjaga situs-situs rohani di sana ada satu ordo dalam Katolik namanya Ordo Fransiskan. Buktikan mana? Astagfirullah, makanya sayang kalau saya nggak pernah ngomong dengan orang yang nggak pernah baca sejarah ya. Saya sudah buktikan kamu di mana salib aslinya. Kalau memang dia disalib itu aja kamu nggak bisa Silakan buktikan. kau pergi ke Israel, kau lihat itu di Ordo Fransiskan ada di situ buktinya. Kau pergi di gereja makam suci, makam kudus, kau akan temukan di situ faktanya. Aduh, kamu juga nggak bisa buktikan di mana. Sekarang kau buktikan. Saya ada melihat di sebuah berita ada makam Jibril. Apakah benar itu makamnya Jibril? Tidak ada, tidak ada. Mana ada malaikatnya makam. Oke, saya Kalau kamu percaya berita, terserah kamu. Kalau kamu suruh saya percaya berita, ya saya nggak percaya berita. Mana ada Jibril punya makam itu? Kamu itu kalau bicara tuh jangan ada aja. Oke. Kalau berita tuh berita manapun bisa memberikan apapun. Kamu percaya berita terserah kamu. Itu kan dogmamu aja, kamu aja percaya mayat jadi Tuhan kok, apalagi berita. Ngapain saya bohong, bro? Saya ini dengar lihat Lah iya, saya udah bilang saya nggak percaya berita. Kenapa? Ah, Coba, mana ada kamu malaikat punya kuburan itu di mana? saya pernah beli apakah berita ini benar atau enggak? Ya saya udah tekankan saya percaya berarti nggak benar dong. Oh, berarti enggak benar. Kau enggak percaya. Makam Nggak Nabi percaya. Muhammad di mana? Makam Nabi Muhammad di mana? Sabar. Sorry. Ini saya baru ingat. Musa kan nabi besar. Ya? Nabi Musa kan nabi besar, benar nggak? Benar. Oke. Apakah Al-Quran Allah itu maha tahu? Betul? Betul. Al-Quran firman Allah yang maha tahu? Betul. Tunjukkan dalam Al-Quran di mana mayat Musa atau makam Musa. Kalau kamu sendiri aja nggak ngerti di mana makam. Tunjukkan di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Qurannya tidak ada. Tidak ada. Makanya Allah maha tahu. Dari mana? Kalau kamu bilang begitu, kenapa kamu nggak? Alkitab ada jawaban. Oh, kamu harus tunjukkan dulu dong. Di mana mayat Musa? Mana ada? Di Tidak mana ada. mayat Musa menurut Al-Quran? Kalau di Al-Quran tidak ada data tersebut, kenapa? Kan di sini sejarahnya jelas. Maka Musa itu jelas sejarahnya. Sudah paling tepatlah awak ini beriman kepada Alkitab, kepada Yesus ya. Na'udzubillah min jalik. Menghargai mayat itu na'udzubillah min jalik ya Allah. Alkitab ini guys, sudah paling tepatlah saya ini beriman kepada Alkitab. Kalau Al-Quran itu firman Allah, tentunya Al-Quran tahu di mana mayat Musa. Na'udzubillah min jalik. Dalam nama Yesus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya tolak dalam nama Yesus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam nama Yesus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah nggak bisa diskusian. Kamu juga gak bisa diskusi. Ya, di mana datanya mayatnya Musa?
Apa Kalau yang nggak kalau nggak tahu ya udah. apakah kalau di Al-Quran tidak ada data mayat Musa, terus kamu bilang di Al-Quran itu tidak benar gitu? Ya, saya nggak bilang nggak benar. Saya bilang Alkitab nggak tahu. Berarti Alkitab lebih tahu dong. Alkitab lebih tahu dong di mana mayat Musa. Masa sekelas Al-Quran yang bilang dari kitab penyempurna nggak tahu di mana mayatnya Musa? Al-Quran itu bukan memperbaiki akhlak manusia, bukan Nabi untuk kita tak. sejarah. Musa Apa? nabinya Allah nggak? Apa? Nabinya Allah, dijelaskan di situ nabinya Kalau Allah. Musa itu nabinya Tapi kalau Allah, tidak ada Allah menerangkan tahu di mana di mana makamnya itu nabinya. tidak penting. Nabinya di mana makam Nabi Musa? Kalau Musa tahu, kalau Musa adalah nabinya Allah, Yang penting tentu itu Allah tahu pengajarannya, di mana bukan mayat bukan nabinya. makamnya di mana. Ngerti nggak? Allah tahu di mana mayat nabinya. Saya Karena bersyukur Nabi Musa dengan adalah Islam. nabinya Allah. Betul. Sekarang gini, masa Kalau memang Musa tidak nabinya Allah, kenapa tidak mungkin dijelaskan di dalam Masa Al-Quran? Alkitab yang Buktinya di Al-Quran katakan- disebutkan Nabi Musa. Masa Alkitab yang kalian katakan kitab yang tidak lengkap, kitab yang harus disempurnakan, harus Memang. nama mayatnya Nabi Musa ada dalam Kalau Alkitab. memang sempurna, kenapa revisi? Revisi, ya karena untuk apa? Untuk kau orang mengerti. Oh, revisi untuk mengerti bagaimana? Itu hanya untuk dogmamu aja. Revisi Karena apa? Al-Quran kamu mengerti. Nah, coba dengar dulu. Tidak ada. Dari dulu teks aslinya di situ. Tidak usah kau putar-putar. Saya tahu tujuanmu kemana. Tidak usah diputar di mana-mana. Kita bicara konteks aja di sini. Aduh, kalau saya bisa juga bisa. Sekarang saya putar. Kalau kamu bisa mengerti kan? Kayaknya kamu udah nggak bisa berdiskusi. Bagaimana tidak bisa? Belajar sama Nandar ya. Oke ya, Kak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, Tuhan Yesus memberkati Aan ya. Nanti saya buka tentang itu kau bingung lagi nanti. Kamu udah nggak bisa diskusi Aan ya. Jadi terima kasih. Renungkan itu yang di bawah renungkan. 2,2 orang renungkan yang kami diskusikan ya. Gini simple. Kalau Nabi Musa adalah nabinya Allah, tentunya Allah tahu di mana mayatnya Musa. Ya kan? Allah tentu tahu dong. Makasih. Allah tentu tahu dong mayatnya Musa di mana. Masakah harus Alkitab yang tahu di mana mayatnya Musa? Musa nabi besar loh. Ada orang Kristen yang tahu jawabannya? Orang Kristen tahu nggak di mana mayatnya Musa? Ada orang Kristen tahu di mana mayatnya Musa menurut Alkitab? Ada yang tahu? Ada orang Kristen tahu? Harusnya orang Kristen tahu. Nanti kita tunggu sampai akhir. Bang RK akan tunjukkan ayat di mana mayat Musa. Ini satu ayat saja teman-teman. Kalian bisa hardik ya, polemik yang menyerang kekristenan. Pertanyaannya simpel kayak gitu. Jika Nabi Musa adalah nabinya Allah, tentunya dalam kitabnya Allah, firman Allah tahu di mana mayatnya Musa. Karena Musa adalah nabi besar, nabinya Allah. Ya kan? Masa nabi-nabi lain bisa dibuktikan di mana mayatnya, di mana makamnya? Nabi Musa di mana? Halo brother, aku menunggu lama sekali untuk kau naikkan brotherku. Kita buka kamera, brother. Islam Kristen. Siap brother, siap. Islam Kristen. Oke, kita buka kameranya ya. Ya, Islam Kristen, brother. Islam dari Medan juga sih, dari Medan. Silakan, brother. Apa yang mau ditanggapin? Silakan. Yuk. Saya mau menanggapi, tapi nanti saya kasih pertanyaan. Saya tanggapi dulu ya, soal Musa tadi. Musa itu Musa itu tidak disebutkan makamnya di dalam Al-Quran, memang betul tidak disebutkan. Namun kenapa Nabi Musa itu disebut Nabi? Jelas di dalam Al-Quran disebutkan 136 kali di dalam Al-Quran. Itu artinya dia itu salah satu Nabi Allah. Satu. Kalau tempat menurut Islam di dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan tempatnya atau disebutkan atau difirmankan Allah gitu kan. Cuman menurut Islam makam Nabi Musa itu ada di salah satu masjid di Palestina di Yerusalem. Nah, Fakta untuk sejarahnya. menanggapi itu pertanyaan saya abangku, Dulu, boleh saya tanya? bertanya dulu. Buktikan dulu fakta di Palestina makamnya Musa. Begitu banyak situs-situsnya ya. Kalau menurut Alkitab kamu ya, itu kan keyakinan. Sejarawan mana yang mengatakan makamnya Musa itu di Palestina? Tunjukkan satu sejarawan yang mengatakan. Jangan. Sekarang begini, banyak orang berziarah ke makamnya Musa. Banyak. Bukti Oke. data. Proof dengan data. Pak, punya laptop bro? Punya laptop? Kamu yang ngomong berarti kamu Punya. bukan data. Saya cuma pakai satu handphone, saya nggak mungkin buka gitu kan. Data. Masa level 34 nggak ada laptop sih? Biasalah, kita aja dagang-dagang aja begini. Dagang-dagang aja ini ha. Mana Nggak data? punya duit buat beli, nggak punya duit. Buat top up bisa. Bisa kalau top up, kalau buat beli laptop nggak bisa le. Saya butuh data saudara. Ini. Jadi Ini, begini, saudara. kalau Kita ketika bernarasi, saudara ya, di live-nya saya ini, ketika kita bernarasi, maka kita memiliki data.
Tapi kalau kita bernarasi tidak memiliki data, berarti namanya hoax dan omong kosong. Saya Sekarang punya begini. data valid, Sekarang begini. fakta yang mengatakan Musa itu kuburnya di Palestina. Apakah Oke. data itu bisa dikorelasi? Apakah data yang abang katakan itu, fakta data yang abang katakan di Palestina itu bisa di cross check dengan fakta sejarahnya orang yang nangkap nggak? Kosong. Nangkap. Saya ngerti maksud kamu itu. Fakta data yang Berdasarkan abang ngomong di Palestina itu kita cross check dengan datanya orang Yahudi. Benarkah demikian? Jadi begini. Oke, boleh saya menjawab? Jawab sesuai dengan yang saya tanyakan ya, jangan kemana-mana ya. Jadi begini. Anda itu memaksakan jawaban saya agar sinkron dengan Alkitab ataupun sejarawan Yahudi. Sementara Itu Al-Quran untuk sama dengan Alkitab, saya tidak mau. ya sudah, kalau kamu tidak mau, kenapa kamu tidak terima bahwasanya di dalam Al-Quran memang tidak ada disebutkan makam Musa itu di mana. Cuman menurut keyakinan orang-orang Islam, bahkan banyak orang di sana itu ziarah, itu kan menurut keyakinan Islam. Jadi jangan tarik lagi ke Bagaimana? gimana? Palestina bagian mana orang ziarah? Perasaan bro, gini bro. Yerusalem. Gimana bro? Gimana? Coba. Orang ziarah rohani pergi ke Israel. Itu sekarang Orang berziarah sekarang ke begini, Laut itu kan yang orang berziarah ke ke tanah Mesir. Orang berziarah Oke. ke Yordania. Orang tidak pernah berziarah ke makamnya Musa. Karena memang secara bukti artefak dan sejarah tidak pernah ditemukan. Ya, tidak pernah ditemukan. Nah, Alkitab bisa Oke. menjelaskan di mana Oke. mayat Musa. Nah, saya bisa Oke. membuktikan. Kalau itu Jadi pertanyaan saya belum Oke. dijawab. Jikalau Nabi Musa, pertanyaan saya, jikalau Nabi Musa adalah nabinya Allah, tentunya Islam kan mengklaim Musa itu nabinya juga. Ya kan? betul. Tentunya kalau Islam mengklaim Nabi Musa itu adalah nabinya juga, tentunya Islam tahu di mana mayat Nabi Musa. Alkitab orang Kristen Sudah saya kasih tahu, kamu tidak mau kan begitu. orang Kristen mengklaim Musa itu nabinya. Tentunya orang Kristen pun tahu di mana mayat Nabi Musa. Nangkap gak? Betul. Kalau Islam bisa mengklaim di Nangkap. mana mayat Nabi Musa, bisa nggak dibuktikan di dari Kamu bilang di Palestina, gimana? Oke. Jadi begini. Kamu kan berusaha menjelaskan menurut keyakinan kamu, karena di dalam Alkitab kalian sudah dijelaskan, atau tuh bagi kalian Tuhan kalian itu tahu bahwasanya makam Nabi Musa ataupun mayat Nabi Musa itu ada, begitu kan maksudnya kan? Iya kan, brother? Jawab silakan saja. Iya, maksudnya kan begini. Anda kan menjelaskan ke saya. Siapa yang bingung? Masa saya tanya kamu kayak bingung-bingung sih gitu. Saya bukan bingung, saya cuma mau ngasih Ya, tahu. saya tahu, kamu Anda kan menangis tadi dulu. menjelaskan. Anda kan menjelaskan ke saya bahwasanya Anda menjelaskan ke saya di dalam Alkitab kalian Tuhan tahu di mana makam Nabi Musa. Oke, Ispan nggak ada salah. Bisa dong kami bisa buktikan. Nah, di mana Iya, makam tidak masalah, tidak masalah. Itu kan keyakinan kalian. Terus apa masalahnya? Alkitab ini kan sempurna dari Allah, sempurna turun diturunkan untuk sempurna dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Itu kan lengkap sempurna. Dong. Oke, Kan sempurnanya. jadi oke ya, oke, saya bisa jawab. Oke, saya jawab itu. Saya mau tanya sama kamu. Oke. Pertanyaan saya itu simple ya. Yohanes 12:28. Kenapa Jika Yohanes 2:8. Jadi begini, Abang Yohanes berapa? di keyakinan Yohanes berapa? 12:28 coba 12:28. Coba dibuka dulu. Ya, baca Sambil silakan. saya jelaskan bahwa di keyakinan saudara-saudara, bahkan saya di Medan ini banyak kawan-kawanku di Lele ini orang-orang non muslim kan. Di keyakinan orang saudara-saudara kami non muslim ini, bahwasanya Tuhan itu bersama-sama dengan firman-Nya. Betul tidak? Ya, Tuhan Abang- bersama-sama dengan firman-Nya. Karena firman pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Betul, ya, betul. Jadi jika di Yohanes 12:28, Total. nah, sudah paham, sudah tahu? Di Yohanes 12:28, pertanyaannya ini, di dalam firman-Nya itu dituliskan, Yesus berdoa, Tuhan, Mana? Tuhan. Mana Yesus berdoa? Yohanes 12 ayat 28. Jadi itu kira berdoa. Saya buka Yohanes 12:28, kita Isi. jangan keluar dari Yohanes 12:28. Oke,
Isinya Yohanes 12:28 itu. Yohanes 12:28 apa berbicara maksudnya? Oke. Yohanes 12:28. Ayo. Oke, dengarkan ya. Oke, saya kasih tahu. Apa dari Yohanes 12:28, Yesus Tuhan muliakanlah namamu. Begitu kan isinya? Lalu terdengarlah suara dari langit. Begitu isinya. Terus. Aku akan selalu memuliakan namaku dan selalu memuliakannya. Jika Tuhan bersama-sama dengan firman-Nya, kenapa di saat Yesus itu kan sedang berdoa itu, Tuhan muliakanlah namamu. Kenapa terdengar suaranya dari langit? Berarti Yesus itu sedang tidak bersama dengan firman-Nya, tidak bersama dengan kalamnya gitu. Saat itu. Oke. Dan kalian menyebut itu melekat loh. Coba dijelaskan coba. Oke. Oke. Yohanes 12 ayat 28. Kamu memahami di situ ada berbicara tentang suara. Saya tahu kok. Suara di situ diartikan sebagai logos atau diartikan sebagai apa? Sekarang begini, firman itu bagi kalian kan termasuk dari suara, logos. Hah? Firman itu apa? Apakah firman dan perkataan sama? Supaya kamu tidak perlu Yohanes 12 ayat 28. Apakah firman dengan perkataan sama? Pertanyaan saya. Jangan keluar, jangan. Supaya saya ingin buat kau mengerti. Boleh. Saya ingin buat layak mengerti. Saya kasih Saya ingin buat layak. Terus apakah Ketika firman saya itu berbicara tentang firman dan perkataan? Apakah firman dengan perkataan itu sama? Firman dan perkataan itu tidak mungkin seorang Tuhan itu berkata-kata, hanya Saya tanya, firman dan dengan kata-kata perkataan itu sama atau tidak? Jawab yang lugas dan tegas. sama. Tentu sama, firman dan kata-kata itu sama. Ya, oke. Brother, kasihan kamu ya. Kalau di dalam Al-Quran, Bukan kasihan, brother. Kamu pasti mau bilang firman itu adalah logos. Ketika logos itu kamu bilang firman itu adalah logos, lalu saya tunjukkan. Ini kan satu dari bagaimana? Jadi Tuhan kamu tidak punya suara. Sabar. Coba. Saya tunjukkan kamu data. Jadi saya ini orangnya tidak asal suara, bro. Ya, saya ini selalu pakai data, tidak pernah asal suara. Saya udah tahu arah kamu kemana. Itu pertanyaan klasik buat saya. 1400 tahun Islam sudah tanya tentang itu. Ya, itu pertanyaan klasik. Oke, lanjut. Iya, tak pernah selesai itu. Nanti ujung-ujungnya ke kalimatullah aja nih nanti. Kalau mau pernah selesai karena memang kalian tidak memahami apa itu firman, apa itu logos, apa itu perkataan. Kalian nggak paham. Makanya nggak selesai. Ya, kalau menurut Islam firman dengan perkataan itu sama, ya silakan itu gramatikalnya kalian. Saya tunjukkan datanya ya biar lagu ini memahami ya. Yohanes 12 ayat 28 berhubungan sampai dengan Yohanes 12 ayat 48. Ya. Dia penegasan. Ya. Oke. Ini Yohanes 12 ayat 48 dari 28. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman. Pertanyaan saya yang tadi, perkataan dengan firman ini bro bilang sama? Ya kan? coba baca lagi. Saya tanya, Menolak. bro bilang sama enggak? Sama. Itu yang saya bilang kalian. Saya bilang orang Islam keliru dalam menafsirkan Alkitab. Kenapa saya bilang keliru? Mari kita baca sama-sama. Ya, saya bilang kalian keliru. Nah, nih. Wajahmu kayak habis bukan begadang, berusaha saya, Bang. Terus? Saya orangnya santai. Saya ini udah siapkan data kok. Nih. Nggak apa-apa. Santai aja. Lihat ini. Lanjut. Ateton emekai me lambanon ta remata. Saya tanya kamu dulu. Remata ini artinya apa? Coba saya nggak ngeliat loh, Bang. Terlalu jauh. Oke, maaf. Rematanya artinya apa? Itu bahasa apa itu? Bahasa Yunani itu? Romawi? Artinya apa? Kan abang kan bilang firman dengan perkataan sama. Saya tanya rematanya apa? Betul. Saya tidak mengerti bahasa Sanskerta abang ya kan. Nah, berarti pernyataan abang itu fatal karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian. Bukan Ya, tidak abang mengerti. sudah menunjukkan kepada 2000 orang pernyataan abang itu salah karena ketidaktahuan kalian. Kalau Islam mengatakan firman dengan perkataan itu sama, itu hak kalian. Tetapi kalau berbicara dalam Alkitab, firman dengan logos itu, perkataan dengan logos itu berbeda. Perhatikan baik-baik. Remata mau exei ton ya krinonta auton ho logos. Logos dengan remata ini berbeda. Remata ini perkataan, logos ini akal budinya Allah. Artinya firman itu adalah Firman itu adalah Allah.
Logos itu akal Nggak budinya Allah. nyambung kok. NRK, Tadi kau bilang remata itu Remata dengan kata-kata. logos itu berbeda. Tidak bisa kau samakan. Kalau Jadi, kau samakan, logos itu? kau blunder. Makanya saya katakan, ketika polemik Islam ingin mempertanyakan tentang firman dan perkataan tanpa mengerti dari bahasa aslinya, kalian jadi blunder. Kamu saja blunder, nggak memahami. Bukan blunder, kalian yang tidak nyambung. Renata itu kamu bilang kata-kata. Oke, coba kamu dengarkan saya. Boleh saya bicara? Bisa nggak? Boleh. Menurut kamu, logos itu bentuk kata sifat, logos itu gramatikalnya apa? Kata sifat atau kata apa? Penegasan kalau menurut saya sih. Biasanya orang itu pintar-pintar lah. Saya tanya itu bentuk logos. apa? Gramatikalnya bentuk apa? Penegasan kalau menurut saya. Jangan ku bilang kau loak. Enggak, coba kamu dengarkan saya. Kamu jangan. Kau loak salah. Bukan kamu aja. Logos Bukan itu kamu aja yang bisa berargumen. Kamu kasihlah kesempatan orang untuk berargumen. Ya, logos Boleh itu tidak? kata kerja atau kata apa? Kamu sudah terlalu banyak larinya. Kita jelaskan dari remata dulu. Dari remata dulu. Logos itu kata kerja. Dari atau remata apa? dulu. Jangan Ke firman. Saya harus jelaskan secara gramatikal biar kau memahami dengan baik. Logos itu Enggak, kata kerja atau apa? kamu takut ketahuan blundernya tadi di awal. Jadi kamu larikan ke logos. Logos itu Gimana? kata kerja atau bukan? Nggak usah kamu ke situ-situ dulu. Ayo kita bahas tadi soal firman tadi. Coba ke firman. Le, ke firman kayak gimana Le tadi? Remata itu kata-kata, firman itu apa tadi? Akal budinya apa? Akal budinya apa tadi? Aku jelaskan kau nggak dengar. Tidak. Kamu bilang firman. Ulang lagi. Bagi kamu firman itu Tuhan apa tidak? Kan begitu. Kita lihat baik-baik ya. Kita lihat baik-baik ya. Kita lihat mau tanya, baik-baik biar kau memahami dengan baik ya. Sabar ya, biar kau memahami baik dengan baik. Ya, saya tunjukkan data dulu. Sabar, biar kau tunjukkan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Di sini terjemahkan firman ini logos, logos, ya, atau hadafar. Nah, Yohanes 12 ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Perkataan di sini bukan diterjemahkan sebagai logos, saudara. Ia sudah ada hakimnya. Perkataan di sini diterjemahkan sebagai remata, yaitu firman. Nah, firman di sini diterjemahkan hologos. Hologos ini adalah akal budinya Allah. Dari hologos ini menghasilkan Berarti diam dulu biar jangan kamu loak, bro. Dari akal budinya Allah ini. Aku dari tadi sudah paham. Kamu itu menjelaskan konsep cara berpikir manusia. Turunlah kau lah ya, karena kamu memang tidak bebal dan tidak mau dijelaskan ya. Ketika saya bertanya, memang kamu nggak ngerti, kamu salah jawab. Logos itu penegasan. Kamu tidak mau mendengar. Ini yang saya bilang apa? Logos dengan remata itu berbeda. Firman dengan perkataan itu berbeda. Tidak bisa kau samakan. Kalau kau mau nyamakan, silakan kau ambil kitab kau, lalu kau mau nyamakan, itu hak kau. Kau mau tafsir seenak jidat kau, terserah kau. Tetapi Alkitab tidak bisa seperti itu. Ya, logos itu bentuk noun, kata benda. Logos itu akal budinya Allah. Ya, logos itu berbicara tentang apa? Akal budinya Allah. Allah itu berfirman, berkata-kata. Logos itu menghasilkan remata itu. Nah, dari perkataan-perkataan Allah remata itu menghasilkan yang namanya, Alkitab namanya grape. Tulisan itu grape. Jadi jangan pernah kau menyamakan. Kalau tidak mengerti, bilang tidak mengerti. Jadi sudah berbeda. Ayatnya di sini ya. Barang siapa menolak aku, ya, sebagai logos, dan tidak menerima perkataanku, perkataan yang keluar dari hologos. Saya ulangi lagi. Yang tidak menerima perkataan yang keluar dari hologos, ia sudah ada hakimnya. Ya, yaitu firman logos yang telah kukatakan. Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kalau kau tidak mendengar perkataan Yesus sebagai hologos, kau akan dihakimi pada akhir zaman. Itu. Jadi logos dengan remata itu berbeda. Kalau kau mau nyaman. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini, dan mari kita simak bersama, dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku
dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.